Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sartika dengan NIM 250407512009 dari kelas BC 254. Nah, welcome to my video yang berjudul Let's Talk with Him. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara belajar seorang anak. Enjoy for watching. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan adik Okta. Mungkin adik Okta bisa memperkenalkan diri. Halo, nama saya Bese Putri Oktavia. Saya bersekolah di UPT SPF SD Prastabaringan 1, kelas 4. Nah, saya akan mewawancarai adik Okta dengan pertanyaan pertama, yaitu kalau misalnya kita belajar materi yang baru, kita lebih suka kerjakan sendiri atau dengarkan penjelasannya guru tak? Mengerjakan sendiri Karena sudah cepat memahami. kita hanya dengan membaca buku. Iya. Berarti sebelum ke sekolah belajar dulu saat malam. Iya. Terus kalau misalnya ada tugas yang susah toh, bagaimana cara biar itu tugas bisa selesai? Membaca buku. Baca buku, kita pahami lebih dalam. Iya. Kita lebih suka belajar sendiri atau belajar sama teman tak? Belajar sendiri Karena biasa suka ribut dan mengganggu. jadi kita tidak nyaman Iya. Kalau misalnya kita tidak mengerti materi yang sudah dijelaskan, kita biasa minta tolong ke siapa untuk bantu kita agar bisa lebih paham tentang itu materi tak? Ke teman. Karena Lebih nyaman dan tidak canggung. Iya. Kalau ke guru tak lebih canggung Iya. Kalau misalnya lagi ini ada teman tak yang tidak paham ini materi sedangkan kita paham apakah kita akan bantu itu teman tak untuk bisa paham juga atau bagaimana? Membantunya sampai paham. Terus bagaimana perasaan tak saat ada teman tak atau guru tak yang jelaskan materi ke kita yang belum kita pahami? Senangkah karena merasa terbantu atau bagaimana? Senang. Terus menurut tak belajar bersama teman itu asik atau tidak? Asik karena lebih ramai dan seru. jadi lebih enjoy Iya. Oke. Nah, demikianlah hasil wawancara bersama adik Okta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan adik Okta ini mengungkapkan bahwa ia lebih suka belajar mandiri atau belajar sendiri karena ia merasa ia akan lebih cepat memahami materi. Ia juga biasanya belajar sendiri pada malam hari dengan membaca buku sebelum ia berangkat ke sekolah paginya. Nah, namun ketika ia mengalami kesulitan, ia akan meminta bantuan kepada temannya untuk membantu dia agar dia bisa memahami materi atau mengerjakan tugasnya yang dia tidak pahami, atau juga meminta bantuan kepada orang tuanya karena ia lebih merasa nyaman dan tidak canggung saat belajar bersama temannya. Adik Okta ini juga suka belajar bersama teman karena merasa lebih seru, tetapi ia bisa saja merasa tidak nyaman saat ia merasa terganggu oleh teman-temannya. Misalnya ia disenggol-senggol, ia tidak akan merasa nyaman saat seperti itu. Adik Okta ini juga bersedia membantu temannya yang belum memahami materi, dan ia juga akan merasa sangat senang ketika ada guru atau temannya yang menjelaskan materi kepadanya yang belum ia pahami. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan adik Okta,
saya dapat menganalisis bahwa perkembangan kognitif adik Okta ini menunjukkan kemampuan berpikir logisnya dan mandiri dalam memahami materi. Ia menggunakan strategi pembelajaran dengan membaca buku sehingga ia lebih mudah memahami materi. Hal ini menunjukkan bahwa ia berada pada tahap operasional konkret menurut Piaget pada usia 7-11 tahun, di mana anak sudah bisa berpikir logis dan memahami sebab akibat. Namun, ketika ia mengalami kesulitan dalam menjawab atau memahami materi, ia akan meminta bantuan kepada temannya untuk membantunya agar ia bisa memahami materi, karena menurutnya ia akan lebih merasa nyaman saat belajar bersama temannya dan tidak akan canggung. Hal ini menunjukkan bahwa ia berada pada tahap zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu di mana anak dapat meningkatkan pemahaman melalui bimbingan orang lain, misalnya guru, orang tua, atau teman. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran sosial memiliki peran penting dalam perkembangan kognitifnya. Nah, pada perkembangan motoriknya, ia sudah mampu menulis, membaca, dan mengerjakan tugasnya secara mandiri. Ini menandakan bahwa koordinasi antara gerakan tangan dan pengendalian dirinya yang baik. Menurut Piaget, kemampuan motorik ini mendukung perkembangan berpikir karena aktivitas fisik yang sering menjadi sarana untuk mengkonkretkan ide-ide baru. Sementara dalam pandangan Vygotsky, aktivitas seperti menulis atau membaca juga merupakan hasil dari pembiasaan sosial dan budaya di lingkungan sekolah. Nah, sedangkan pada perkembangan bahasanya, adik Okta ini sudah mampu menjawab pertanyaan dengan kalimat yang jelas dan sesuai konteks. Ia juga menyampaikan alasan dari setiap jawabannya. Misalnya ketika ia menjelaskan mengapa ia lebih nyaman belajar bersama temannya dibandingkan bertanya kepada gurunya secara langsung. Nah, menurut Piaget, kemampuan bahasa anak berkembang seiring dengan kemampuan kognitif logisnya. Sementara menurut Vygotsky, bahasa adalah alat utama untuk berpikir dan berinteraksi sosial. Nah, saat adik Okta berbicara dengan teman atau guru, proses tersebut membantu perkembangan kemampuan berpikirnya melalui komunikasi sosial yang aktif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa secara kognitif, adik Okta ini menggunakan kemampuan berpikir logis dan mandiri dalam belajar sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget. Nah, sedangkan secara motorik, adik Okta ini memiliki koordinasi dan kemandirian yang baik dalam melakukan kegiatan belajar, seperti mampu membaca dan menulis. Nah, secara bahasa, adik Okta ini mampu berkomunikasi dengan baik dan menggunakan bahasa sebagai alat berpikir atau interaksi sosial. Nah, secara keseluruhan, perkembangan adik Okta ini menggambarkan keseimbangan antara kemandirian belajar menurut Piaget dan pembelajaran interaksi sosial menurut Vygotsky dalam kegiatan belajar sehari-harinya. Nah, adik ini sesuai dengan teori Piaget dengan Vygotsky, di mana pada teori Piaget adik ini suka mengerjakan atau suka menyelesaikan tugasnya sendiri, lebih suka belajar sendiri saat diberi tugas, karena pada saat malam hari sebelum ia berangkat sekolah paginya, ia sudah belajar, makanya dari situ ia lebih mudah mengerti materi yang akan dipelajari. Nah, pada teori Vygotsky, adik ini lebih suka belajar bersama teman. Saat ia tidak mengerti materi, ia akan meminta temannya untuk menjelaskan materi tersebut kepadanya. Karena menurutnya belajar bersama teman itu lebih enjoy, tidak canggung, dan lebih menyenangkan. Sekian video analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.